mengorbankan segala-galanya. Jadi yang pertama, saat Yesus harus apa? Mengorbankan segala-galanya, melepaskan segala sesuatunya. Apa artinya mengorbankan segala-galanya? Ada yang tahu? Berat kalau tidak apa-apa. Anak-anak suruh berkorban. Ada yang tahu anak-anak berkorban artinya apa? Kalau kalian masih kecil ini artinya berkorban apa? Korbankan apa segala-galanya buat Tuhan itu apa? Ada yang tahu? Artinya Tuhan jadi nomor satu. Dan ada yang lain dari nomor satu dalam hidup kalian selain Tuhan Yesus. Itu artinya kalian mengorbankan semuanya. Begitu Tuhan suruh, pokoknya iya, yes, iya tuh. Itu namanya Tuhan dari segala-galanya. Dikorbankan yang lainnya. Misalnya nih pagi-pagi kalian bangun pagi-pagi, lalu berdoa. Artinya itu menjadikan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Kalau nanti sudah besar, tiba-tiba Tuhan bilang, siapa namamu? Wah, sampai nggak tahu namanya. Siapa namamu? Siapa namanya? Naomi Payola Manula. Siapa? Pak Manula. Kasih saya. Ya, Naomi. Oh iya kan. Selamat ya, Mama. Luar biasa mamanya ya. Mengorbankan segala-galanya artinya menjadikan Tuhan nomor satu. Kalau sudah besar tiba-tiba Naomi itu disuruh Tuhan, kamu jadi pendeta ya, mau nggak? Mikir tuh coba dari tadi dulu. Enggak, kalau Tuhan panggil ya, jangan sekarang ya. Kamu belum ngerti jangan. Kalau Tuhan panggil sudah jadi pendeta, udah kerja apa? Sudah jadi bos, tiba-tiba Tuhan suruh jadi pendeta, mau nggak? Tinggalin sekarang berarti buat Tuhan. Itu salah satu contoh. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, jangan maksa jadi pendeta ya. Jangan maksa jadi pendeta kalau Tuhan tidak panggil. Penderitaan nanti kalau memaksakan diri. Tidak semua orang jadi murid Yesus ya. Cuma 12 orang yang jadi murid Yesus. Tetapi semua orang dipanggil itu menjadi muridnya. Itu masih murid khusus. Tidak semua orang jadi rasul, tidak semua orang jadi nabi, tidak semua orang jadi pengajar, tidak semua orang itu melayani di depan, ya kan? Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan ketika Tuhan memanggil, kalian harus siap untuk mengorbankan segala sesuatunya buat Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa yang kedua? Menyangkal diri. Ada yang tahu menyangkal diri apa? Kalian katanya mau jadi garam dan terang nih, supaya tetap jadi terang, garam dan terang harus ikut Yesus. Kalau ikut Yesus harus mengorbankan segala sesuatu. Yang pertama, yang kedua harus menyangkal diri. Ada yang mau menyangkal diri? Mau nggak kalian menyangkal diri? Nggak mau, berarti nggak mau ikut Yesus. Nggak mau jadi garam dan terang nih, wah kalau gitu gagal ikut banyak orang menjadi garam dan terang. Ada yang mau jadi garam dan terang nggak? Kok ragu-ragu? Mau jadi garam dan terang enggak? Enggak berat. Nanti orang jelasin menyangkal diri itu apa. Yang penting mau dulu. Mau jadi garam dan terang enggak? Mau enggak? Mamanya mau enggak? Mamanya berani katanya udah jadi garam dan terang. Kalau mamanya enggak berani apalagi anaknya gitu kan. Mamanya mau berani. Kok ragu-ragu kayaknya? Guru sekolah minggunya mau jadi garam dan terang. Kalau gurunya dia ragu-ragu apalagi anaknya gitu kan. Baik dulu. Mau ya, pertama berkorban segala sesuatu, yang kedua ikut Tuhan itu adalah menyangkal diri. Ada yang tahu artinya menyangkal diri itu apa? Oke, jelasin. Menyangkal diri itu sebenarnya gini. Kalian ada yang bangun pagi berdoa tiap hari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 orang. Turun kakaknya. Terima kasih buat yang sudah bangun pagi berdoa. Bangun paginya jam berapa? Jelas 5. Jam setelahnya jam 5 pagi. Oke, jelas luar biasa. Kalau menyangkal diri, mau nggak Jonas bangun jam 3:30 sekali-kali berdoa? Itu namanya menyangkal diri. Jadi sekali-kali di ekstra berdoa, itu namanya menyangkal diri. Kalau ibu-ibu menyangkal diri itu sederhana. Begitu dapat kado, contoh nih ya, contoh. Ini belum masuk ke Tuhan yang justru menyangkal dapat kado. Anak-anak ada pernah dapat kado nggak? Pernah. Pengen cepat buka nggak?
Pengen cepat buka nggak? Oh, dapat kado hadiah. Pengen cepat buka nggak? Pengen. Kalau menyangkal diri ditunda dulu. Oh, besok aja lah buka. Kalau dia pengen banget itu namanya menyangkal diri. Itu contoh senang. Dalam hal hendak mengikut Yesus, menyangkal diri itu artinya apa? Ketika kita punya keinginan, tapi Tuhan punya keinginan yang lain. Pilih yang mana? Jalankan keinginan kita atau keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan. Nah, sudah pintar. Itu namanya menyangkal diri, mengikuti kehendak Tuhan daripada keinginan hatinya sendiri. Itu namanya menyangkal diri. Berat dah. Halo adik-adik, berat dah menyangkal diri? Enggak. Oh, keinginan kita tuh, keinginan Tuhan itu pasti baik kok. Pernah Yesus bikin punya keinginan yang susah? Ada enggak? Kasih tahu kok. Keinginan Yesus yang susah apa? Om, tanya. Ada enggak Yesus punya keinginan yang berat buat kalian? Ada enggak? Apa? Keinginan Yesus yang berat apa? Yang berat jadi fokus itu bilang gitu. Keinginan Yesus yang paling berat apa? Apa? Bantuan orang tua itu berat? Belum. Orang tua masak. Bantuin orang masak berat. Sama kamu suruh bantuin masak. Oh, berat masak. Itu yang punya keinginan mamamu atau Tuhan? Itu keinginan mamamu atau keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan sekaligus aku. Pintar yang mau bela mamamu ya. Pintar dia bela mamanya. Keinginan mamamu ya. Oke. Jadi keinginan Tuhan itu tak ada yang berat kok. Oh, tanya, apa keinginan Yesus yang paling berat? Gak ada kan? Yesus cuma bilang percaya sama aku, ikut Tuhan. Ketika murid-murid ikut Tuhan, ada gak yang Tuhan menginginkan murid-murid binasa? Enggak. Walaupun mereka mati dengan sukacita. Kenapa? Karena tahu upahnya besar di surga. Mereka mati nanti ada yang terakhir itu. Ya, pertama menyangkal diri. Jadi itu perkara-perkara keinginan hati kita dengan keinginan Tuhan. Contohnya, Om itu dulu pertama itu waktu mau disuruh jadi hamba Tuhan, Om mikir, Om ini bekerja, nanti kalau jadi hamba Tuhan pekerjaannya gak bisa nyambang. Kalau nyambang nanti kerja Tuhan terpegawai. Om tuh gak mau kerja maksudnya banyak ambil kerja nanti gak beres gitu. Nanti cuma jadi pajangan dong. Jadi waktu itu tapi tiba-tiba Tuhan tunjuk melalui gembala pembina suruh jadi pejabat. Akhirnya Om terima setelah persetujuan istri gitu kan. Akhirnya terima. Dalam hati sebenarnya ada keinginan, tetapi di sisi lain juga kayaknya berat. Ya, tapi Om akhirnya itu menyangkal diri. Dan setelah jadi hamba Tuhan, setelah jadi anak Tuhan, banyak keinginan Tuhan. Misalnya ya, kalau teman-teman mencuri boleh enggak? Enggak boleh. Tadi yang pengen ngambil duit orang tua itu kan keinginan kalian kan. Tuhan tidak senang loh, Tuhan tidak ingin. Artinya ketika kalian melompuh juga ini uang mama harus kembalikan. Walaupun cuma 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, tanpa seizin mama, jangan pernah dipakai ya orang uangnya mama ya. Walaupun itu ada di tangan kalian. Itu belajar untuk jujur dan supaya membuktikan orang yang sukses itu orang yang jujur. Oke, yang terakhir, kayaknya sudah waktu berjalan terus, sudah mulai pada ngantuk lagi. Yang pertama tadi apa? Mengorbankan segala sesuatu mengikut Yesus supaya tetap menjadi garam dan terang. Kemudian menyangkal diri. Yang terakhir apa? Pikul salib. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Habis menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu kalau kalian tetap memang menjadi garam dan terang. Apa artinya pikul salib? Nah, tadi kan menyangkal diri, sekarang pikul salib. Sudah tahu artinya pikul salib? Ada nggak kalian pernah diolok-olok jadi orang Kristen? Gara-gara kalian jadi orang Kristen? Ada tahu? Diologin gimana? Oh jelas? Ada diologin gimana? Oh iya, diologin gimana? Oh nggak boleh diomongkan? Ya bahasa halusnya aja.
tiba-tiba kan orang tua om kita masuk Kristen dan kemudian pindah tempat lagi dan tempat yang baru itu ada tempat bilang orang Kristen. Iya, kenapa? Kalau mati nanti disalib. Saya bayangkan kalau disalib terus saya mati juga begitu. Saya pusing waktu itu saya kaget. Oh masa disalib? Iya. Oh udah pernah lihat orang Kristen dikuburkan seperti apa? Karena waktu itu benar-benar waktu itu baru masih di daerah perang gitu kan, belum tahu itu orang Kristen kalau mati seperti apa tuh belum pernah lihat. Belum pernah ada orang Kristen yang mati pada waktu itu soalnya. Jadi kok masih bingung. Kira mati kalau mati disalib. Kalau ini dipendeng orang gitu. Nanti kalau mati disalib kaget kok. Itu namanya kalian pikul salib. Kalian ditindas gara-gara nama Tuhan. Itu namanya pikul salib. Kalau tadi menyangkal diri kan gara-gara keinginan diri sendiri. Kalau pikul salib itu gara-gara penderitaan yang kalian terima karena kalian mengikut Tuhan. Ya, rupanya orang Kristen mati itu gak disalib, ya nggak? Ada yang lihat orang Kristen mati disalib? Gak ada. Orang Kristen itu kalau mati dikasih jas, kasih sepatu, malah lebih ganteng dari orang sebelah, gitu kan? Orang sebelah di pojok kita juga, keren, masih ganteng lah pokoknya. Kalau sudah meninggal masih keren. Yang perempuan masih cantik, masih dandani, masih kebaya. Oh, berarti bohong waktu itu dia. Tapi sekarang sama anak kecil ya nggak apa-apa. Itu namanya pikul salib. Nanti kalau kalian sudah besar mengalami penindasan hanya karena kalian orang Kristen pengikut Yesus, ingat kata-kata Om ya. Kalian terima dengan iman, tidak usah dibahas. Doakan kalau perlu diampuni ya, tidak usah sakit hati. Kalau kalian tidak seperti yang mereka bilang, kalian adalah pengikut Yesus. Tapi kalian menyangkal diri, ikut Yesus dan melakukan segala sesuatu ikut Tuhan, hidup kalian akan diberkati Tuhan. Kalian akan masuk dalam kekekalan, ya. Kalian akan menjadi murid-murid Tuhan itu menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Kalian akan menjadi orang-orang yang pintar, orang yang diberkati Tuhan. Karena kalian adalah pengikut Yesus. Yo, terima kasih buat perhatiannya. Ya kita sampai berdiri yuk. Dan naikkan pujian kita sekali Yesus tetap Yesus. Waktu
kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Kami Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Kami Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Haleluya. Yesus, ku cinta selamanya. Kami sembah Kau selamanya. Ya Yesus, Kau yang mempesona kami, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau yang kami sembah Tuhan seumur hidupku. Kau sungguh baik, Kau setia. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat pengorbananmu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Adik-adik, walaupun kalian harus menderita di tengah dunia ini, kalian menghadapi banyak tantangan karena kalian mengikuti Yesus. Percayalah Tuhan menyediakan upah yang besar buat ada kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya bersamanya Tuhan. Mari taruh tangannya di dada untuk berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, sore hari ini kami anak-anak-Mu berjanji untuk setia, karena Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat keselamatan, buat kemurahan, buat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan
dalam hidup kami. Kesehatan, berkat materi, orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi kami, dan gerejamu yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap percaya kepadamu dan mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu Yesus. Engkaulah Guru dan Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, silakan duduk. Jangan dia terlalu dekat. Ya, shalom. Apa kabar adik-adik? Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Coba angkat jempolnya. Masa ini ada jempolnya, lengkap nggak ini ya? Lengkap. Jempol kakinya? Masih? Ya, bersyukur masih lengkap ya. Ya, terima kasih Kak Novian sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi apa tadi yang disampaikan oleh hambanya? Menjadi apa? Garam dan terang dunia. Di mana sih kita harus menjadi garam dan terang? Dimanapun berada, baik di rumah, di sekolah, dan juga di tempat bermain. Oke, luar biasa. Terima kasih Om telah memberkati senantiasa pekerjaan dan pelayanannya, dan juga keluarga dan istri diberkati dalam segala cita-cita. Kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang mewakili GBI Bukit Sion, sudah menyiapkan tempat buat kita, fasilitas untuk kita boleh pakai dalam ibadah gabungan ABI ya, untuk PW, PPA, Kobar, Lamando dan Sukamara. Dan selama dari COVID sampai sekarang masih kurang lebih 6 tahun baru kita melakukan lagi ibadah gabungan ya. Mungkin biasanya ibadah sekolah minggu, ibadah Natal sekolah minggu biasanya mungkin, tapi ini ibadah gabungan. Pertama kita sudah absen berapa tahun. Dan juga terima kasih kepada KPA setempat dan juga guru-guru sekolah minggu di tempat ini, dan juga yang melayani kita, Pak Guru dan Kakak. Terima kasih, Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang sudah hadir hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan dulu buat guru sekolah minggu ya. Dari yang pasti tuan rumah ya. Tuan rumah kalau nggak hadir kan terlalu ya. Tuan rumah dari GBI Bethesda hadir? Hadir ya. Boleh lambaikan tangannya dari GBI Bethesda? Ya. Dari GBI Betani? Oke, hadir ya. Dari GBI mana lagi ya? Raja Seberang? Raja Seberang absen nih, kita harus kunjungi nanti ya. Dari Pumpai Batu Bawah? Hadir? Oh, mungkin di luar ya. Mungkin perlu sampai di luar, jadi tidak terlihat di dalam. Dari Sumerangit? Oke, hadir ya. Kasih tepuk tangan dulu dong ya dari Sumerangit. Dari Pangkalan Lada ya. Pangkalan Lada hadir juga, puji Tuhan ya. Dari Nate Kergo? Karangmulia hadir, berikan tepuk tangan dulu ya. Mantap ya. Dari Lamandau. Nah, ini paling jauh, kasih tepuk tangan yang paling kencang ya buat kakak-kakak dan juga
dari Lamandau. Terima kasih sudah hadir, sudah bergabung dengan kita. Doakan supaya kita pengurus bisa mengatur jadwal untuk mengunjungi ke Lamandau. Ya, dalam tahun ini mungkin pertengahan tahun kita coba atur waktu untuk berkunjung ke Lamandau. Ya, jadi tidak hanya Lamandau terus yang mengunjungi kita di Panglanbun, tapi kita juga akan berkunjung ke sana ya. Entah itu ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, dewasa muda, atau mungkin bakti sosial sampai ke daerah Lamandau. Ya, doakan kita di pengurus supaya tetap sehati, karena kita ini pengurusnya baru semua. Doakan kami supaya kami diberikan pewahyuan, visi misi, program yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan bagi generasi baik sekolah minggu, pemuda dan remaja. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sekolah minggu, pemuda remaja, artinya kita sedang berbicara masa depan gereja. Betul ya Om? Karena sekolah minggu dan pemuda remaja, mereka inilah pilar gereja. Mereka yang akan melanjutkan sesudah kita sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, kalau kita melihat ke arah Eropa, hari ini gereja-gereja sudah mulai kosong karena tidak ada generasi. Ya, Bapak Ibu, tapi di Indonesia salah satu organisasi yang paling aktif bergerak hari ini adalah khususnya organisasi di bidang PW ya, Departemen Pemuda dan Anak. Ini paling aktif di Indonesia. Jadi kita bersyukur dengan adanya anak-anak kita terus mendorong mereka dalam pertumbuhan iman mereka, pengenalan yang baik kepada Tuhan. Kita, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan teman-teman kita dari seberang, orang-orang Muslim, mereka setiap maghrib sanggup antar anak mereka masuk ke masjid, di tempat-tempat ibadah mereka untuk belajar agama. Ya, nah Bapak Ibu, di kita di dalam Kristen itu mungkin orang tua yang mau tidak mau harus mendorong mereka di dalam rumah untuk belajar tentang firman Tuhan, bagaimana mengajarkan tentang doa, membangun hubungan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita ada retreat sekolah minggu, ya, dan juga ada parenting tentang orang tua, tentang anak-anak bagaimana. Doakan kami supaya kami bisa menyediakan waktu, ada waktu kita bisa gunakan untuk kemajuan pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Itu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita bagi berdiri, kita akan menjadi ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah menyembah Kau mendengar firman. Kami juga sudah memberi persembahan Tuhan, memberkati persembahan anak-anak kami Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang Bapak. Mari Bapak memberkati kami sepanjang perjalanan yang jauh menunjukkan diberkati sertai oleh Kau. Jalan yang kami tumpangi diberkati sehingga kami boleh tiba di rumah yang sukacita Tuhan. Kami juga berdoa buat diri Sion Tuhan sudah menyediakan tempat buat kami. Mari berkati dulu dari Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja, jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Terus yang anak Betel di tempat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu, dan suami tempat kami. Berkati serta mereka untuk pengharapan di dalam Engkau, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih sebagai Ibu Guskom di tempat ini Tuhan, dan mereka semakin dia di dalam Engkau dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan yang pulang biarlah Kau turun tangan Tuhan memberkati kami semua di tengah-tengah. Tidak terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengangkat tangan padamu. Selain kami tanda berserah, kami percaya Kau turun tangan memberkati hidup kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami rindukan tangan atas setiap hidup kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih kami yang dalam Yesus, bersyukur di dalam Roh Kudus, nyertai kita mulai sore hari sampai malam datang. Tuhan Yesus datang kali kedua dalam nama Yesus Kristus, dan kita yang percaya kepada Tuhan bersama kami katakan amin.